Hampir di semua negara memiliki tempat angker seperti Kasta Dracula Romania atau Rumah Amityville Amerika. Indonesia juga memiliki sejumlah tempat angker. Kepercayaan masyarakat Indonesia akan hal-hal gaib telah melestarikan legenda cerita mistis dari tempat tersebut. Kebanyakan tempat-tempat ini memiliki sejarah yang kelam yang berkaitan dengan penyiksaan dan pembunuhan. Percaya atau tidak, sejumlah orang mengaku pernah merasakan adanya hal-hal gaib di tempat-tempat tersebut. Berikut ini telah kami rangkum 10 tempat angker yang ada di Indonesia. Lawang Sewu. Lawang Sewu terletak di pusat kota Semarang, Jawa Tengah. Dahulu, bangunan megah ini digunakan sebagai kantor perusahaan jawatan kereta api pemerintahan Belanda. Namun pada masa pendudukan Jepang, gedung ini beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang. Saat itulah, Lawang Sewu digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan tahanan. Sel penjara bawah tanah di Lawang Sewu sangat pendek, sehingga para tahanan harus berjongkok. Menurut pengakuan warga sekitar, ribuan makhluk gaib mengisi setiap sudut Lawang Sewu, mulai dari pintu utama, lorong, penjara bawah tanah, hingga sumur tua tempat pembuangan mayat tahanan. Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo cukup populer di kalangan masyarakat Surabaya. Rumah mewah ini terletak di kawasan pemukiman elit Surabaya Barat. Menurut cerita, pemilik rumah tersebut melakukan pesugihan untuk menjadi kaya. Namun pemilik rumah tersebut tak mau terus-terusan memberi sesajen dan tumbal. Maka ia dan seluruh keluarganya dibunuh oleh jin saat melarikan diri menggunakan kapal laut. Alhasil, rumah ini tak ada yang mau menempati selama bertahun-tahun. Ada banyak cerita mengenai penampakan makhluk halus di sekitar rumah tersebut. Kesurupan juga terjadi berkali-kali setiap ada yang melintas di sini. Rumah Pondok Indah. Sama seperti rumah hantu Darmo di Surabaya, rumah Pondok Indah juga merupakan rumah mewah yang terletak di kawasan pemukiman elit. Pada tahun 1983, para penghuni rumah menjadi korban pembantaian sadis oleh sekelompok perampok. Kasusnya belum terungkap hingga sekarang. Berbagai kisah hantu menyebar. Konon katanya, setiap yang melintas di rumah tersebut akan diteror oleh penghuni rumah. Ada satu kejadian yang cukup menggemparkan, yakni menghilangnya seorang penjual nasi goreng keliling di depan rumah ini. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu terkenal akan pantai selatannya yang indah dan legenda Nyai Roro Kidul. Menurut legenda, Nyai Roro Kidul adalah seorang wanita yang cantik yang menceburkan dirinya ke laut dan menjadi penguasa laut. Hingga saat ini, rata-rata korban yang tewas ditelan ombak adalah berjenis kelamin laki-laki. Beredar kabar, korbannya adalah orang yang memakai pakaian warna hijau. Ini karena Ratu Pantai Selatan menyukai warna hijau. Tak sampai di situ, ada satu kamar di Hotel Samudra Beach bernomor 308 yang disediakan khusus untuk sang ratu. Kamar didesain indah, didominasi oleh warna hijau emas. Rumah Ambulan Bahu Reksa.
Di kota Bandung, terdapat sebuah ambulan tertutup terpal yang terparkir di sebuah jalan bahu reksa. Ceritanya, terdapat satu keluarga yang mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Mobil ambulan ini mengantarkan keluarga pemilik rumah tersebut. Konon, ambulan tersebut tak bisa dipindahkan dan sering jalan sendiri tanpa pengendara. Cerita ini pun cukup populer di kalangan masyarakat Bandung. Terowongan Casablanca. Kisah ini sudah melegenda di masyarakat ibu kota, bahkan kisahnya juga pernah diangkat ke layar lebar. Sudah banyak kejadian aneh yang menimpa orang-orang yang melintasi terowongan sepanjang 8 km ini. Kecelakaan juga sering terjadi di tempat ini. Konon, banyak terdapat makhluk halus berkeliaran di sekitaran terowongan ini. Maka, ketika melewati terowongan ini, pengemudi disarankan membunyikan klakson 3 kali agar tidak diganggu oleh makhluk halus. Jembatan Ancol. Ibu kota Jakarta memiliki segudang kisah mistis. Kali ini di daerah utara, tepatnya di Ancol. Di sini terdapat sebuah jembatan tua peninggalan Hindia Belanda yang dihuni oleh hantu si manis. Kisah si manis jembatan Ancol berawal dari seorang gadis manis bernama Siti Arisa yang diperkosa dan dibunuh, kemudian mayatnya dibuang ke kali. Semenjak kejadian tersebut, hantu si manis kerap menampakkan diri di sini. Tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Kuburan memiliki nuansa angker dan mistis. TPU Jeruk Purut bisa dikatakan tempat paling angker dan mengerikan. Banyak cerita dari para petualang uji nyali yang mengatakan melihat aneka penampakan. Sosok paling terkenal adalah penampakan seorang pastor tanpa kepala yang berjalan menenteng kepalanya sendiri sambil diikuti seekor anjing. Konon katanya, pastor ini sedang mencari makamnya sendiri yang sebenarnya bukan di situ karena TPU Jeruk Purut adalah unit pemakaman untuk kaum muslim. Hotel Majapahit. Hotel Majapahit dulunya bernama Hotel Yamato. Di hotel inilah insiden perobekan bendera Belanda berwarna merah putih dan biru menjadi merah putih oleh anak-anak muda Surabaya terjadi. Namun di balik kejadian bersejarah itu, Hotel Majapahit adalah tempat yang angker. Penampakan sering terjadi di siang dan malam di semua sudut ruangan. Meskipun begitu, hotel ini termasuk hotel mewah di Surabaya yang tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan, hotel ini sering menjadi tempat penginapan orang-orang penting seperti pejabat negara dan militer. Lubang Buaya. Lubang Buaya adalah saksi bisu atas kejadian paling tragis dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI. 7 perwira TNI dibunuh secara sadis dan dibuang ke lubang buaya. Untuk menghormati para korban, didirikanlah sebuah museum tepat di atas lubang buaya tersebut. Konon, sering terdengar suara-suara teriakan dan tangisan di sekitar museum. Dipercaya, ini adalah suara para perwira yang sedang disiksa. Terdapat juga penampakan tentara dan kesurupan yang sering terjadi di lubang buaya.